kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kami berterima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan. Hingga di pagi hari ini Tuhan, kami bangun dengan badan yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bangun. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka pikiran kami Tuhan. Untuk menerima semua yang Kau berikan pada kami Tuhan Yesus. Bahwa kami semakin hari semakin melekat erat kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya pegangan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Urapi dan berkati teman-teman yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu yang berasal dari surga selalu ada di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Itu bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kau sertai, Kau pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa tangan-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dalam kerinduan memandang kekuatan-Mu, Kau berikan segalanya
turut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya tak ada setia kepadamu, Tuhan. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih urapan berkat-Mu Tuhan. Kau pimpin anak-anak-Mu ini Tuhan. Ini yang indah ini Tuhan, urapi Bapa setiap hati kami, buka hati kami untuk mengkalibrasi setiap pikiran kami, bahkan perasaan kami Tuhan, untuk kami mau sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih untuk puji-pujiannya. Kok satu toh sih Pak? Gak dua tak Pak? Gak iso embu tak Pak? Gak iso ketemu mules. Ya wis mules kakek mangan putin niku koyo sambel. Terima kasih Pak Eko untuk puji-pujiannya yang selalu memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Terima kasih Bu Ivon kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Kita akan men-sharingkan firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 113 ayat 1 hingga 9. Saya memberi tema Pujilah Nama Tuhan. Jika firman Tuhan saya bacakan. Pujilah Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa dan kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat apa yang ada di surga dan yang ada di bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang membutuhkan dari timbunan sampah untuk menempatkannya bersama-sama dengan para pembesar, bahkan bersama-sama dengan para pembesar umatnya. Ia membuat perempuan yang mandul menjadi pengurus rumah tangga dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Pujilah Tuhan. Untuk kita diingatkan di dalam firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 113 ayat 1 hingga 9, bahwa pemazmur menyerukan kepada kita semuanya agar ingat untuk memuji Tuhan dan memuji namanya mulai sekarang dan seterusnya, untuk memuliakan atau menyukakan hati Tuhan. Ia mengingatkan kita dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Kita harus memuji Tuhan karena Tuhan tinggi dan berkuasa. Kekuasaannya tidak terbatas. Ia bertata di tempat tinggi, mengawasi kehidupan kita semuanya, ciptaannya yang dipanggil, dipilih untuk selalu dapat menyukakan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah terima janji-janji Tuhan, yaitu keselamatan, hidup yang sudah Tuhan jamin. Walaupun silih berganti, kita mengalami ujian, tantangan, permasalahan, tapi kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Di balik semua tantangan, ujian, dan lain sebagainya, mari di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Tuhan memberikan yang terbaik untuk
kita semuanya, karena kita adalah umat yang dikasihi, umat yang sangat diperhatikan, karena kita adalah biji mata Tuhan. Kemanapun kita melangkah, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita semuanya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, bangsa-bangsa pun tunduk atas Dia. Dia bertahta di tempat yang paling tinggi, paling mulia. Mari kita pada pagi hari ini diingatkan untuk selalu menyukakan hati Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena kita adalah umat-Nya yang diberi kesempurnaan di antara semua ciptaannya. Kita lebih sempurna. Oleh sebab Bapak Ibu Saudara, pergunakan waktu yang masih ada, kesempatan yang ada untuk dapat memuji Tuhan dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Artinya Tuhan ingin kita semuanya fokus kepada Dia, fokus kepada pimpinannya, pada firman-Nya, meresponi apa yang Tuhan sudah sampaikan, kita terapkan dalam kehidupan kita untuk selalu menyukakan hatinya. Oleh sebab Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat bahwa kemuliaannya mengatasi langit, mengawasi segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang ada di bumi. Ia mengangkat orang miskin atau orang lemah, orang yang tidak dianggap, orang yang disepelekan, orang yang direndahkan, orang yang tidak dipandang oleh orang-orang di sekelilingnya. Tuhan siap menolong, siap mengangkat, memulihkan, bahkan kita duduk sama-sama dengan pembesar atau pemimpin. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu tidak memandang rendah. Setiap kita, umatnya atau anak-anaknya yang mau berharap dan bersandar kepada Dia. Karena Dialah yang akan mengontrol, mengendalikan hidup kita. Bahkan Tuhan berfirman kepada kita, marilah yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Artinya, setiap permasalahan, pergumulan kita pada pagi hari ini yang belum Tuhan jawab, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Memang waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita untuk selalu memuji namanya, menyukakan Dia, menyukakan hati Tuhan. Dengan kita menyukakan hati Tuhan, maka Tuhan akan lebih memperhatikan kehidupan kita, lebih berkarya dalam kehidupan kita. Justru di saat kita di titik terendah, karya Tuhan itu semakin nyata, membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa dan Tuhan itu mengendalikan hidup kita. Dan Tuhan berkata, sehelai rambut pun tidak akan terjatuh tanpa seizinnya. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan kehidupan kita. Di Mazmur 113 ayat 9 berkata, Ia membuat perempuan mandul mengurus rumah tangga dan menjadi ibu yang gembira bagi anak-anaknya. Pujilah Tuhan. Ini mengingatkan kepada kita semuanya, bagi manusia, bahwa orang yang mandul itu tidak bisa memiliki keturunan. Oleh sebab itu, karena Tuhan yang mengendalikan hidup kita, karena Tuhan yang memegang segala sesuatunya dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Walaupun itu kadangkala kita berkata, lama sekali Tuhan, doaku tidak Engkau jawab. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa kejadian atau apa yang dialami oleh Bapak Abraham dan Sarah itu, dia bergumul, berdoa, taat, setia. Baru dijawab doanya 25 tahun kemudian. Saat Bapak Abraham berdoa, yang minta keturunan, Tuhan selalu berkata, engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit, seperti air lautan. Di situ Tuhan ingin memberikan, menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya.
Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti jawab. 25 tahun kemudian baru Bapak Ibu Abraham itu memiliki keturunan dari Iskak. Mari Bapak Ibu Saudara, pada saat ini mungkin masih di antara kita doa-doa kita belum didengar. Percayalah, pada waktunya Tuhan akan mendengar doa kita. Tuhan akan menggenapi apa yang Tuhan sudah firmankan. Seperti saat masa muda saya dulu, untuk memiliki keturunan itu menunggu 2 tahun lamanya. Baru Tuhan jawab doa. Sebagai keluarga yang baru, pembina bahtera rumah tangga, yang itu menunjukkan berarti bahwa Tuhan itu tidak lalai. Tuhan itu selalu menyediakan berkatnya. Dalam pergumulan Tuhan pasti akan jawab. Tuhan pasti akan membuka jalan buat kita untuk memiliki apa yang diharapkan. Bagi seorang perempuan yang mandiri itu seringkali dilecehkan, seringkali disepelekan, seringkali diperolok-olok oleh orang-orang. Kamu masih muda, berumah tangga tidak atau lama memiliki keturunan. Apakah ada sesuatu di balik semua itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu memiliki rencana terindah dalam kehidupan anak-anaknya atau umatnya. Sebagai orang mandul di Mazmur 113 ayat 9 ini, Tuhan ingin menunjukkan bahwa setiap perempuan atau wanita itu sebagai penolong dalam kehidupan rumah tangga. Untuk menolong pasangannya, bisa dia memiliki keturunan, Tuhan percaya menitipkan pada keluarga tersebut untuk dididik, dirawat, dan diasuh menuju jalan firman Tuhan. Mengajak satu keluarga itu mengenal Tuhan. Mengajak kita semuanya pada pagi hari ini untuk selalu ingat, selalu memuji, membesarkan nama Tuhan, memuliakan Dia. Oleh sebab Bapak Ibu Saudara, jangan kita takut, jangan kita bimbang, jangan kita putus pengharapan di saat kita belum menerima jawaban Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, andalkan Dia, fokuslah kepada Dia, fokuslah pada yang di atas, bukan yang di bawah. Karena apa yang Tuhan sudah titipkan, apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, itu semua adalah titipan. Kalau kita selalu fokus pada Dia, maka hidup kita pasti dipulihkan. Hidup kita pasti memperoleh jawaban. Hidup kita pasti ditunjukkan jalan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di masa-masa kita saat ini mungkin masih dalam masa-masa pergumulan, mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekeliling kita karena ini dan itu, tapi percayalah, Tuhan itu tidak membiarkan kita barang sedikit pun. Tuhan siap menolong, siap mendudukan kita dengan pembesar-pembesar, dengan bangsawan-bangsawan, dengan pemimpin-pemimpin. Ini membuktikan Tuhan itu tidak membedakan umatnya, baik yang berkedudukan tinggi maupun yang rendah, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang dihormati maupun dilecehkan, semuanya itu di mata Tuhan sama. Tidak ada perbedaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup untuk tambah hari, tambah setia, tambah hari, tambah taat. Sehingga saat kita memuji, membesarkan nama Tuhan, hidup kita akan diubahkan. Hidup kita akan dibangkitkan. Hidup kita akan diberi support. Hidup kita akan dibakar terus menyala-nyala. Untuk lebih mengandalkan Dia, lebih fokus pada Dia, lebih berserah dan bersandar kepada Dia. Maka hidup kita akan segera dipulihkan dari apa yang Tuhan sudah janjikan. Apa yang bisa kita semuanya untuk memuji dan membesarkan Tuhan di dalam hidup kita. Wajiblah bagi kita saat ini untuk selalu mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah dapat nyatakan dalam kehidupan kita, yang sudah dapat kita nikmati pada saat ini.
Syukurilah semuanya itu. Karena masih banyak di antara kita hidupnya ada di bawah kita. Apa yang sudah kita nikmati, kita syukuri. Dan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu memuji, membesarkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Dari hasil jerih payah kita, mari kita sisihkan untuk menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Baik itu pengetahuan kita, baik itu harta kita, jangan kita genggam, Bapak Ibu Saudara. Kalau apa yang kita miliki kita bagikan, maka orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu berkarya, Tuhan itu tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan itu siap menolong kita, Tuhan siap mengubah hidup kita, siap memulihkan keadaan kita. Semuanya merasakan dekat dan hidup kita dapat memancarkan kasih Tuhan. Sebab saudara, ingatlah bahwa hidup ini ada yang mengendalikan. Hidup ini ada yang mengontrol. Tidak semaunya saja kita berjalan. Tidak semaunya aja kita melangkah tanpa pertolongan Tuhan. Hidup kita sia-sia. Kita hidup pada saat ini karena anugerah Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Kalau kita selalu mengandalkan intelektual kita, selalu mengandalkan kemampuan kita, selalu akunya yang menonjol, maka hidup ini sia-sia. Karena apa? Karena hidup kita tidak menjadi berkat. Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hidup itu harus dapat menjadi berkat. Terima berkat untuk menjadi saluran berkat. Berkat apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita kelola, mari kita belajar untuk mengelola dengan lebih baik lagi, Agar apa? Agar berkat itu tidak habis dengan sia-sia, tetapi berkat itu bisa berguna untuk setiap orang. Berkat itu bisa dirasakan untuk orang-orang di sekeliling kehidupan kita. Oleh sebab Bapak Ibu Saudara, apa yang pada saat ini belum Tuhan jawab, belum pergumulan kita, belum Tuhan dengar, tetaplah setia, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu pasti menjawab. Tugas kita hanya memuji, menyukakan, memuliakan nama Tuhan. Pegang janjinya, lakukan firman-Nya, responi, sehingga setiap langkah hidup kita dalam pimpinan penyertaan. Sehingga janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, itu tergenapi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin setiap kita semuanya ada saat tinggi sama tinggi, rendah sama rendah, ada dalam pimpinannya, dalam kendalinya. Sebab di masa kita saat ini yang katanya orang tambah hari tambah sulit, tambah hari tambah gelap, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada. Kegelapan itu tidak ada, Bapak Saudara, karena Tuhan telah datang ke dunia menjadi terang bagi langkah kita. Selama kita mengandalkan Dia, selama kita tidak lepas kontrol, selama kita tidak lepas putus pengharapan, Tuhan tetap setia kepada kita. Tuhan siap menolong kita kapanpun, setiap saat Tuhan siap menolong kita, siap membawa kita terbang tinggi bagi Raja Wali, terbang tinggi mengangkat kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Itu janji Tuhan buat kita semuanya. Umatnya yang mau percaya, berharap, bersandar kepada Dia. Tuhan yang bertahta di tempat tertinggi dan memiliki kuasa, itu rela turun ke dunia untuk sama dengan manusia, sederajat seperti manusia, merasakan kepahitan, merasakan sakit, merasakan lapar, merasakan apa yang manusia rasakan. Dengan begitu Tuhan bisa melihat kehidupan manusia ciptaannya. Oleh sebab Bapak Ibu Saudara, di saat kita masih dalam pergumulan, jangan kita putus-putus dalam doa dan permohonan. Teruslah tetap berharap, teruslah memuji, membesarkan Dia, teruslah menyukakan hati Tuhan, teruslah memuliakan nama Tuhan. Dengan begitu hidup kita akan dipulihkan, hidup kita akan dibangkitkan, hidup kita akan semakin hari semakin meningkat, hidup kita semakin hari semakin
bisa dipercaya. Kalau kita bisa dipercaya dengan hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan lebih pada hal-hal yang besar yang bisa menyukakan hati Tuhan. Oleh sebab Bapak Ibu Saudara, renungan pagi hari mengingatkan kita semuanya di Mazmur 113. Pemazmur mengingatkan kita untuk selalu memuji dan membesarkan Tuhan dan atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi kehidupan kita semuanya. Dan apa yang Tuhan kita nyatakan, itulah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengeluh, Tuhan, kenapa tetanggaku kanan kiri kau berkati sekian, aku hanya terima sekian. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Di balik semua berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, Tuhan mengukur kemampuan kita, pribadi lepas pribadi. Tapi harta atau apa yang Tuhan sudah titipkan pada kita tidak bisa kita kelola, sama juga harta yang Tuhan sudah sediakan itu sia-sia. Tapi kalau seberapa kemampuan kita itu Tuhan sudah mengukurnya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan titipkan apa yang sudah Tuhan titipkan, itu sudah seukuran terbaik buat kita. Dan kita jangan iri dengan tetangga kanan kiri kita yang diberkati, melimpah. Kita percayalah bahwa Tuhan pasti memberi yang baik dalam hidup kita. Kemanapun kita melangkah, Tuhan mengingatkan untuk memuji Dia dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, karena Dia yang pegang kendali kehidupan kita, menolong kita, siap membantu kita, siap memberikan kehidupan kita semakin hari semakin berkenan kepada Dia. Karena dengan kita memuji sepanjang hidup kita, menyukakan Dia, maka kita akan dipulihkan, hidup kita akan dibangkitkan, hidup kita akan kembali menjadi anak-anaknya yang manis, yang baik, yang berkenan pada Dia. Maka hidup kita semakin menyukakan hati Tuhan, hidup kita semakin lebih dan lebih terkoneksi dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus yang bertahta dalam kehidupan kita itu yang akan menolong kita. Bisa kita di titik terendah, bisa kita tidak bisa berdoa, bisa kita tidak bisa berucap, Dialah yang akan menolong kita, menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, sehingga atau kepada Bapa, sehingga apa yang menjadi pergumulan memperoleh jawaban, memberi jalan penyelesaian, sehingga hidup kita tambah hari tambah berkenan kepada Dia. Nama Tuhan Dia saja yang bisa mengucapkan sharing pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Sebatas ini kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host, silakan Bu Ivon. Terima kasih Pak Lukas. Ya, kita harus tetap setia ya, walaupun dalam keadaan apapun, janji Tuhan pasti akan dikenapi. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Kesetiaan kita diukur, dilihat oleh Tuhan ya. Seberapa setianya kita. Karena Tuhan adalah setia, Tuhan adalah kasih. Terima kasih Tuhan. Yang harus kita lakukan tetap adalah menyembah, memuji, melakukan firman. Terima kasih Pak Lukas untuk firman. Dan biarlah firman yang telah di-sharingkan bisa menjadi kekuatan di sepanjang hari ini dan di saat kita melakukannya. Terima kasih Pak Lukas. Sekarang kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Oma bisa dibantu doa bangsa dan negara, Oma. Oke. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengar sedikit daripada firman-Mu, kiranya menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Pada pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang sempat pada saat-saat ini kami diami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memilihkan kami satu pemimpin negara, dari Bapak Presiden sampai ke bawahnya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan mereka tubuh yang sehat, hikmat akal budi, supaya setiap apa yang diperintahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini bersifatkan adil, jujur, dan untuk memakmurkan negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kepada Engkau. Engkau sudah lalukan segala bencana-bencana. Lalu saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberi pertolongan kepada kami semua bangsa Indonesia ini sehingga tidak terjadi sesuatu bencana berada di dalam negara kami Indonesia. Tuhan, supaya kami boleh menjadi contoh yang baik, boleh menjadi berkat buat setiap orang, siapa saja yang berada di dekat kami, sehingga bangsa negara Indonesia ini boleh percaya kepada Engkau dan mengambil Engkau sebagai juru selamat pribadinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini ke dalam tangan Engkau. Dan Engkau sendiri yang menyempurnakan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mohon doa kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Oma. Saya serahkan ke Pak Ronald. Ya, kita masuk saling mendoakan, waktunya 10 menit. Silakan ya.
Sensus. Amin, Bu Ivon. Amin. Sensus. Ada Bu Sensus. Yuliana. Pagi, Pak Eko. Wah, Oh, halo Yul. Bisa bangun. Halo. Bu Yani. Halo semua Tuhan berkati. Mari kita lihat dulu. Pimpin semuanya. Mari kita lihat dulu. Kita buka Oke. kameranya. Kita buka kameranya. Mari kita lihat dulu. Ayo, Oke. Bu Yuliana, Bu Yani, Bu Venda. Bu, kalau saya enggak bisa, Bu. Ya, ayo. Aku juga mau nyiapin anakku bekal. Yuk. Keluarga saat teduh. Be strong the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Doa penutup saya bisa minta tolong Pak Ronald. Pak Ronald saya minta tolong doa. Anak saya mau magang biar Tuhan yang memberikan perusahaan yang mana dia magang biar dapat gaji juga. Siapa Bu Ivon namanya Bu Ivon? Cleo dan Clorin. Cepet ya. Dua orang ta? Iya, anak saya kan kembar, Pak. Dua-duanya sama-sama itu ya? Sama-sama mau magang gitu ya? Iya, mau magang. Bulan apa ya? Mau magang pokoknya, Pak. Ini kan sudah mau selesai, kurang 2 semester lagi selesai. Cukup cepet ya. Kayaknya kemarin masih mau masuk kuliah. Ini moro-moro wis mau S1 sudah. Magang. Rencana mau magang di mana Bu Ivon? Nggak tahu. Dia minta Tuhan pimpin. Oke. Pimpin gitu. kalau Ison bubut pakai tempat itu nggak apa-apa Bu Ivon. Janganlah nanti dikalibrasi repot ya Pak. Kedok lu Pak. Ya be kalau Ison bubut pengelas itu. Nanti tangannya Mamai itu. sok bubut iku, mamai sok bubut iku, mamai. Mamanya ngajukan ada lamaran nggak? Bantu-bantu bubut. STW jadi ini, gak nerimo deh. Gak nerimo Pak STW jadi ini. Terus tuwek. Katanya angel gitu loh Bu Ivon. Angel. Iya, atau di Mbak Titus itu ya dia nerima bubut itu. Bubut ayam. Itu kalau Pak Titus bubut ayam. Oke, ayo Pak. Mau nyiapin. Ayo kita doa yuk. Kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Muliakan Raja di atas segala Raja. Hanya Engkau Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup, dan tidak ada Allah lain di hadapan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami boleh mengucap syukur Tuhan sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Lukas Tuhan. Biarlah kami selalu hidup di dalam kerendahan hati kami, bahwa hanya Tuhan Yesus yang kami tinggikan, hanya Tuhan Yesus yang kami muliakan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Lukas hamba-Mu ini Tuhan, biarlah dia Tuhan pakai lebih dan lebih lagi Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan melayani, Tuhan pakai dia Tuhan, biarlah roh itu senantiasa boleh selalu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Tuhan urapi semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, baik yang hadir maupun yang gak hadir Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan jaga pagari proteksi mereka Tuhan. Biarlah kami hidup senantiasa selalu melekat dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan untuk anak Bu Ivon, Cleo dan juga Clorin Tuhan. Tuhan berkati anak Bu Ivon di dalam studinya Tuhan. Tuhan jamah mereka Tuhan, biarlah anak ini menjadi anak yang luar biasa, anak yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka Tuhan berkati dengan kecerdasan, kepintaran, dan hikmat yang daripada-Mu. Dan dalam waktu dekat ini Tuhan, mereka akan mengikuti magang Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberikan perusahaan
yang terbaik yang daripadamu Tuhan, yang membentuk mereka Tuhan untuk merajut masa depan yang penuh harapan yang daripadamu Tuhan, sehingga mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan perusahaan yang akan mereka tempati sebagai PKL nantinya Tuhan. Tuhan urapi Tuhan Yesus sehingga mereka dibentuk mempunyai karakter-karakter leadership yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga Pak Nathan Tuhan ke dalam tangan-Mu, berkati Pak Nathan, kesehatan, Kau urapi Tuhan dari ujung rambut, ujung kaki, sekalipun secara manusia tidak ada jalan, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau memberkati, mengurapi, darah Yesus mengalir di dalam tubuh Pak Nathan, sehingga seluruh organ-organ tubuhnya diberkati menjadi tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga anak Pak Yusuf Siska ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi, biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang menyembuhkan, memulihkan Siska Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Tuhan Pak Teguh ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam proses rencana Tuhan untuk proses pencangkokan ginjal ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi Tuhan, biarlah semua dokter, perawat, dan juga seluruh obat-obatan yang akan digunakan, kami percaya Engkau memberkati Tuhan Yesus proses operasi ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan buat Pak Teguh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga Abel dan juga Sean ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak ini Tuhan, Tuhan jamah mereka. Kami percaya darah Yesus yang memulihkan bahkan menyembuhkan, mujizat-Mu terjadi atas anak-anak ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak ini, memakai anak-anak ini juga Tuhan, senantiasa untuk Tuhan pakai memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua Tuhan, anak-anak-Mu yang ikut Zoom pagi hari ini, baik yang tidak ikut juga Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu ini satu persatu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau yang campur tangan, Engkau yang ambil alih Tuhan Yesus, sehingga kami boleh selalu memuji, menyenangkan, bahkan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami, hari-hari kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati Tuhan Yesus, Engkau campur tangan sehingga apa yang kami kerjakan semuanya boleh berhasil dan beruntung 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, Tuhan Yesus Thank berkati. you semuanya. Amin. Tuhan berkati. Ya, Berkati mari. semuanya. Ya, Tuhan berkati. Iya. Oke, thank you.